Di dunia yang serba cepat dan digital ini, kita dapat membaca apa saja, dari layar kecil berupa gadget, bahkan berupa buku tiap-tiap lembarnya. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan terakhir kali kita membaca dan juga memahami? Kapan terakhir kali kita datang dan mengunjungi perpustakaan? Bukan hanya untuk sekedar melihat dan memanjakan mata saja, tetapi untuk menjelajahi tiap-tiap rak lembar demi lembar halaman buku. Perkembangan literasi di Indonesia telah berkembang dari masa ke masa. Bermula dari nenek moyang kita yang menulis di atas kayu dan batu, tanda mulai berkembangnya literasi di Indonesia. Dan pada akhirnya, pemerintah membangun secara resmi Perpustakaan Nasional pada 17 Mei 1980. Berbagai data menyebutkan bahwa Indonesia masih menempati posisi terendah dalam minat baca dan literasi. Lantas, bagaimana cara kita untuk meningkatkan minat baca di kalangan masyarakat? Selamat datang di pesisir barat Pulau Sumatera, Bengkulu. Disinilah Bung Karno menorehkan jejak. Bukan hanya perjuangan fisik, tetapi juga literasi ideologi yang mengubah nasib bangsa. Jejak sang proklamator di Bengkulu mengajarkan kita untuk dapat berpikir secara kritis, berani berbicara, dan semua itu dimulai dari membaca. Bengkulu tak hanya elok dengan bumi Rafflesia dan kokohnya Benteng Marlborough. Ia adalah segunan cerita, warisan budaya, dan ilmu pengetahuan. Literasi adalah jembatan kita untuk memahami kekayaan ini, dari kisah Inggris hingga peperangan, dari naskah kuno Rejang hingga pena Padmawati. Bengkulu membuktikan literasi adalah kunci peradaban yang menopang sejarah kita. Tetapi, bagaimana dengan perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi dari Provinsi Bengkulu itu sendiri? Mari kita kunjungi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu. Menurut data terbaru dari BPS bahwa Provinsi Bengkulu menempati posisi ke-7 dari 38 provinsi, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus mengisi daftar pengunjung. Cara gampang banget, kalian tinggal scan kartu tanda anggota kalian. Jika belum ada, buatnya gampang banget loh, dan akan diarahkan sama petugasnya. Dan masuk ke dalam, kita akan disambut sama pajangan-pajangan buku terbaru dan juga pojok literasi. Yuk ikutin aku, kita keliling perpustakaan Bengkulu ini. Disinilah tempat berkumpulnya semua ilmu menjadi satu dari seluruh penjuru dunia. Dan seluruh buku di sini dirawat dengan sepenuh hati. Nah, buat teman-teman semua, boleh banget nih untuk cari buku di perpustakaan ini. Kalian gak perlu bingung untuk cari bukunya. Kalian tinggal masukkan kategorinya dan langsung muncul di rak nomor berapa. Selain buku-buku yang banyak, di sini ruangannya sangat bersih dan juga dingin. Cocok banget buat kalian berlama-lama mencari buku di sini. Kayak aku nih guys, aku sedang baca buku belajar bahasa Jepang. Nah, bahkan buku belajar bahasa Jepang pun ada loh guys di sini. Kalian gak perlu beli lagi, bisa baca dan pinjam di perpustakaan ini. Melalui perpustakaan inilah minat baca dan literasi kita bisa meningkat. Bukan hanya tempat menyimpan buku, tetapi juga menjadi jantungnya literasi masyarakat. Dengan didukung dengan berbagai fasilitas yang sangat memadai. Tersedia ruang tunggu dengan sofa yang empuk, loker untuk menyimpan barang, ruang baca yang luas, komputer untuk mencari nomor rak buku,
dan juga pojok literasi. Tersedia juga perpustakaan untuk anak-anak dan arena bermainnya cukup luas. Tersedia studio podcast untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan ada juga kafe literasi serta dengan area parkir yang sangat luas. Kita hidup di era informasi, tapi bisakah kita memilih mana fakta yang mana fiksi? Jangan hanya menerima, tapi harus pahami menganalisa. Gunakan pengetahuan kalian untuk memberi keputusan terbaik dalam hidupmu. Kita sebagai generasi muda, mari kita lestarikan minat baca dan juga literasi. Jahit semangat literasi sekuat benang merah putih.